Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Legenda Rakyat Timun Mas. Mbok Sirni namanya. Ia seorang janda yang menginginkan seorang anak agar dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan ke raksasa itu untuk disantap. Mbok Sirni pun setuju. Raksasa memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Emas. Semakin hari Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita. Suatu hari datanglah raksasa untuk menagih janji. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Emas. Dia mengulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Karena semakin dewasa, semakin enak untuk disantap, raksasa pun setuju. Mbok Sirni pun semakin sayang pada Timun Emas. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Paginya, ia langsung pergi. Di Gunung Gundul, ia bertemu seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, diberikannya 4 bungkusan itu kepada Timun Emas, dan disuruhnya Timun Emas berdoa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Emas pun disuruh keluar lewat pintu belakang untuk Mbok Sirni. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas teringat akan bungkusannya, maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya. Tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Emas menaburkan jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika, hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesaktiannya, raksasa dapat melewatinya. Yang terakhir, Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Timun Emas mengucap syukur. Akhirnya Timun Emas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Seorang Brahmana India. Seorang Brahmana bertemu dengan setan di sebuah padang pasir. Lalu mereka pun berkelahi. Tapi sang Brahmana kalah sakti. Saat setan akan membunuh Brahmana, ia mendapat akal dan berkata, "Aku tahu siapa engkau dan 3 generasi nenek moyangmu. Dulu mereka melayani nenek moyangku." Setan termenung dan berkata,
Kalau begitu, jika engkau bisa menyebutkan nama nenek moyangku, aku akan menjadi pelayanmu selamanya. Aku mencatat namanya di buku yang kusimpan di rumah, kata Brahmana. Setan pun mengizinkan Brahmana pulang dan berkata, pada hari ketiga aku akan datang ke rumahmu. Ingat, jika kau tidak bisa menjawab, aku akan membunuhmu. Brahmana pulang ke rumah. Untuk sementara, ia selamat dari maut. Tapi ia khawatir karena sebenarnya tidak tahu nama-nama nenek moyang setan. Brahmana tidak bisa tidur ataupun makan. Saat putus asa, Brahmana berdiam diri di balik sebuah pohon di depan rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Ternyata ada induk setan dan anaknya di atas pohon. Si anak bertanya tentang siapa sebenarnya nama 3 generasi nenek moyang bapaknya. Moyangku itu Haramu, Caramu, dan Apai. Aku adalah Tapai, jawab induk setan. Brahmana mendengarnya dengan jelas. Ia tersenyum senang. Esok malamnya, setan datang ke rumah Brahmana. Siapa nama nenek moyangku? Tanya setan. Moyangmu Haramu, Caramu, dan Apai. Kau sendiri adalah Tapai, jawab Brahmana. Setan terkejut. Brahmana dapat mengetahui namanya dan nama-nama nenek moyangnya. Ia pun terpaksa mengakui Brahmana sebagai tuannya. Selamatlah Brahmana dari kekejaman setan. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan mudah menyerah dan putus asa. Berdoa pada Tuhan dan mintalah pertolongannya. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong anak yang baik. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kucing jadi ratu. Malangnya nasibku. Apa gunanya aku menikahi banyak wanita jika sampai kini aku tidak mempunyai keturunan? Itulah ungkapan kegundahan hati Raja Kashmir. Karena putus asa, ia mengancam istri-istrinya agar memberi keturunan atau mereka akan diusir. Para istri Raja Kashmir berdoa pada Dewa Siwa agar diberi anak, tapi belum dikabulkan. Akhirnya mereka membuat siasat untuk mengelabui raja. Ketika ada seekor kucing yang melahirkan anak banyak sekali, mereka menyebarkan kabar bahwa telah lahir seorang putri. Raja Kashmir sangat senang mendengarnya. Tapi raja tidak diperbolehkan melihat putrinya itu sampai sang putri menikah nanti. Itu pesan dewa, kata para istri. Raja Kashmir pun mempercayainya. Tahun demi tahun pun berlalu. Raja ingin menikahkan putrinya. Seorang pangeran yang baik dan tampan telah dipilih. Karena takut ketahuan, para istri raja menemui pangeran itu dan menjelaskan bahwa putri raja sebenarnya adalah seekor kucing. Tibalah hari pernikahan itu. Pangeran merawat kucing dengan baik. Ia menguncinya di kamar. Ibu sang pangeran penasaran dengan menantunya. Menantuku, engkau pasti kesepian. Keluarlah, nak. Mendengar itu, kucing menangis seperti manusia. Tangisan itu terdengar oleh Dewi Parwati, istri Dewa Siwa. Ia pun meminta suaminya menolong si kucing. Oleskan minyak ini ke tubuh kucing, ia akan jadi manusia, kata Dewa Siwa.
Dewi Perwati mengoleskan minyak pada kucing. Kucing pun berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Kemudian, ketika sang pangeran masuk ke kamarnya, ia kaget sekaligus senang melihat istrinya. Si kucing berubah menjadi wanita cantik. Ia pun mengajaknya menemui Raja Kashmir. Raja pun bahagia. Para istri raja bernapas lega. Sejak saat itu, semua hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, berdoalah kepada Tuhan dan berusahalah sekuat tenaga agar keinginanmu terkabul. Anak yang tidak berdoa tidak disayang Tuhan dan tidak akan berbahagia.